Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Pamigau dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Di video saya kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana cara saya membuat game di Scratch guna menyelesaikan ujian akhir semester di mata kuliah game edukatif. Yang pertama, saya masukkan sprite yang telah saya sediakan terlebih dahulu. Sebentar, kemudian saya melakukan coding atau memasukkan kode Scratch-nya. Ketika bendera hijau diklik, maka saya akan memperlihatkan sprite ini. Kemudian di custom to foto yang pertama. Jadi sprite ini adalah kumpulan dari beberapa foto. Saya memiliki 78 foto yang digabung menjadi satu sprite. Berarti saya pilih repeat until, kemudian ke operator custom number sama dengan jumlah foto sprite ini. Ini saya memiliki 78 foto, jadi saya taruh di sini 78. Kemudian setelah itu next custom, terus tunggu hingga 0,04 detik. Maksudnya di sini setiap 0,04 detik foto sprite ini dari foto yang pertama hingga ke foto 78 akan berpindah ketika sudah mencapai 0,04 detik atau setiap 0,04 detik. Setelah itu saya masukkan logo terlebih dahulu, saya atur tempatnya, kemudian saya masukkan kode Scratch-nya. Ketika bendera hijau diklik, maka kita sembunyikan terlebih dahulu hingga nanti sudah mencapai 3 detik. Wait 3 detik, tunggu 3 detik, kemudian show, ingatkan. Setelah itu kita setting logonya akan menjadi transparan, set color diubah menjadi ghost dengan nilai 80. Kemudian repeat sampai 8 kali. Kita ubah dan ganti efek ghostnya menjadi min 10 pada setiap 0,09 detik. Sebelumnya saya masukkan terlebih dahulu backdrop, yaitu dari sini. Kemudian saya pilih winter. Saya pilih winter 2 kali dan saya akan membedakan nama supaya mudah membedakannya. Kemudian kita kasih kode. Ketika bendera hijau diklik, switch backdrop to 1. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sprite-nya, kita buat kode Scratch lagi. Ketika backdrop berganti ke backdrop 2, kita buat di sini efek ghost juga, repeat 10 kali. Kita buat ghost effect by 10. Tunggu sampai 0,04 detik. Kita masukkan terlebih dahulu tombol start game. Saya ubah di sini ukurannya menjadi 25. Oke, cukup. Ketika bendera hijau diklik, kita sembunyikan terlebih dahulu, tunggu hingga 4
detik, kemudian baru kita perlihatkan. When this sprite click, ganti backdropnya ke backdrop yang kedua. Tunggu sampai 1 detik. Setelah itu kita ganti ke backdrop yang ketiga. Setelah itu ketika sprite ini diklik, maka saya mau dia menghilang. Oke, di sini kita buat juga event ketika backdrop ditukar ke backdrop yang kedua. Repeat, kita buat ghost effect 10, kemudian tunggu sama 0,09 detik. Oke, kemudian di backdrop yang ketiga ini kan belum diisi apa-apa, jadi saya masukkan lagi sprite-nya. Saya kurangi ukurannya menjadi 40 saja. Oke, setelah itu ketika bendera hijau diklik, hilangkan. Kemudian ketika backdrop diganti ke backdrop yang ketiga, maka kita perlihatkan. Setelah itu switch custom to yang pertama. Kita pilih yang pertama, forever. Next custom, kita tunggu hingga 0,09 detik. Oke, kemudian saya masukkan sprite lagi, sprite loadingnya ya. Saya ubah ukurannya menjadi 70. Masukkan. Kemudian saya kasih kode secret lagi. Jika bendera hijau diklik, bunyikan. Dan ketika berganti ke backdrop ketiga, maka perlihatkan. So, kita switch custom to loading yang pertama. Kemudian event control, kemudian control, repeat until operator custom number. Kita memiliki 18 foto, jadi kita taruh di sini nilainya 18. Setelah itu next custom, tunggu hingga 0,5 detik. Setelah itu kita tunggu lagi 0,5 detik. Hide, switch backdrop to background menu. Oke, di backdrop menu ini masih kosong. Saya akan memasukkan sprite level gamenya, easy, medium, hard. Saya ubah ukurannya terlebih dahulu. Sebelumnya kita masukkan backdrop lagi, backdrop easy, backdrop medium, dan backdrop hard. Setelah itu saya atur dulu digitalnya, flat ticket, height, dan backdrop switch to back
background easy hide juga. Oke, kemudian ke Art Tool kita lakukan langkah yang sama. Oh sorry, ketika di background menu ya diperlihatkan. Oke, kemudian kita masukkan sprite lagi, itu Luna sebagai rintangan dalam game ini. Ini saya ubah ukurannya menjadi 12, terlalu kecil 13. Oke. Saya akan membuat kode scratch di bola ini supaya bolanya bergerak. Even ketika bendera hijau diklik, kita sembunyikan terlebih dahulu. Ketika backdropnya berpindah ke background easy, kita show, kemudian forever kita atur motionnya atau pergerakannya, go to X. Di sini saya kasih nilai 242 min 160, y nya min 160. Kemudian glide X nya menjadi min 242, kemudian ini tetap min 160. Kemudian di sini saya copy glide nya ini menjadi yang easy 2,1 detik, karena kalau 1 detik itu terlalu cepat untuk level easy. Kemudian di medium saya ubah menjadi 1,5 detik, dan di hard ini saya akan mengubah menjadi 0,9 detik. Kemudian setelah itu saya akan memasukkan type karakter di sini. Oke, sebelumnya saya ubah dulu ukurannya menjadi 40 saja ya. Oke, baikkan. Setelah itu saya akan membuat kodenya terlebih dahulu. Ketika bendera hijau diklik, kita sembunyikan, dan ketika backdropnya berganti ke backdrop easy, maka perlihatkan. Kita ke motion, go to X minus 172 173 dan Y 129 129. Kemudian switch custom seperti yang di awal dari yang pertama.
forever supaya pergerakannya terus menerus. Next custom, tunggu selama 0,05 detik. Setiap 0,05 detik maka pergerakannya akan berbeda, fotonya akan berubah. Kemudian kita copy, ubah backdrop menjadi medium, copy lagi, duplikat lagi, ubah menjadi hard. Oke, setelah itu ketika tombol space diklik atau ditekan, saya akan membuat karakter ini melompat. Kemudian kita ke repeat 10 kali, repeat lagi, kemudian to motion, ganti Y-nya menjadi change Y by 10, kemudian change Y by min 10. Oke, setelah itu ketika backdrop diganti ke background easy, tunggu sampai wait until, kita pergi ke sensing, touching, tunggu sampai menyentuh bola. Di sini Sonic Ball, maka kita pilih stop all. Maka ketika dia menyentuh bola, semuanya akan berhenti. Kita copy, duplikat lagi. Kemudian setelah itu ketika terjadi seperti ini, maka ada yang salah di sprite yang pertama. Maka kita ubah ketika backdrop berganti ke backdrop easy, maka kita sembunyikan, tidak nampak lagi. Duplikat, ganti menjadi backdrop medium dan backdrop hard. Kemudian lakukan hal yang sama di logonya. Kita coba lagi. Nah, sudah tidak ada lagi sprite intro sama logonya. Untuk membuat perbedaan datangnya bola level easy sama level hard, maka kita copy dulu atau duplikat dulu bolanya. Nah, di sini ada beberapa kode yang harus kita ubah, seperti tunggu sampai, untuk mediumnya kita buat 0,8, kemudian untuk hardnya kita ubah menjadi 0,6. Nah, itu karakter yang berlari ini kita buat tambahan settingan. Ini kita duplikat saja, kita ubah Sonic Ball-nya menjadi Sonic Ball 2. Ini juga duplikat. Supaya ketika karakternya ini menyentuh Sonic Ball yang kedua juga akan stop. Seperti itu, kita jalankan.
Nah, ketika sudah menyentuh bola, maka kita butuh tombol kembali. Ini kita masukkan sprite kembali. Kita ubah ukurannya menjadi 12 saja ya. 12 kita taruh di sudut. Oke. Dan kita buat kode scriptnya ketika bendera diklik maka sembunyikan. Dan kemudian ketika sprite ini diklik, kita ganti backdropnya ke background menu, yaitu ketika backdropnya berganti ke backdrop easy, backdrop medium, atau backdrop yang hard, maka kita perlihatkan. Oke, kita klik exit. Oh, di sini ada yang kurang. Oh, ketika sprite ini diklik, kita ganti ke backdrop menu, kemudian kita sembunyikan lagi. Oke, sudah. Kemudian tidak lengkap rasanya apabila game seperti ini tidak memiliki skor. Maka kita buat variabel dengan nama skor. Klik OK. Kita buat codingnya di karakter yang berarti. Oh sorry, di sini masih ada yang salah. Di bolanya sama karakternya ya. Oke, sudah. Kemudian kita melakukan pembuatan coding pada skor di karakter, yaitu ketika backdrop berganti ke background easy, kita set skor ke 0, kemudian wait until operator not, kemudian the sensing not touching sonic ball forever, kemudian change score by 1. Kita duplikat. Kemudian event ketika backdrop dikembalikan ke yang backdrop menu, maka variabelnya hide score. Oke, sorry, kayaknya ada yang masih salah di sini. Oh, di sini kita taruh ketika bendera hijau diklik, maka hide variabel score. Kemudian ketika backdrop berganti ke backdrop easy, maka perlihatkan skor. Begitu juga dengan yang lain.
Coba. Oke, sudah ada ya teman-teman ya. Exit, easy. Kenapa di easy tidak ada? Oh, sorry, salah. Oke, sudah ada. Baiklah, mungkin sampai di sini saja presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.